Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Azuri dengan NIM 2304226 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep ekonomi, ekonomi sebagai ilmu, dan barang jasa dalam ekonomi. Konsep ekonomi. Konsep ekonomi adalah serangkaian ide, teori, dan prinsip yang digunakan untuk memahami bagaimana masyarakat mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan yang tidak terbatas. Ini mencakup studi tentang produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa dalam suatu sistem ekonomi. Secara umum, konsep ekonomi meliputi analisis tentang bagaimana individu, bisnis, dan pemerintah membuat keputusan ekonomi dan bagaimana interaksi di antara mereka mempengaruhi alokasi sumber daya. Kedua, ekonomi sebagai ilmu. Menurut Adam Smith, ilmu ekonomi adalah ilmu sistematis yang mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut Abraham Maslow, ilmu ekonomi adalah salah satu bidang pengkajian di mana ilmu ini mencoba untuk menyelesaikan masalah atas keperluan manusia melalui berbagai sumber ekonomi yang sudah ada berdasarkan kepada teori dan prinsip tertentu dalam suatu sistem ekonomi yang dianggap efektif dan efisien. Nah, seperti yang terlihat di layar, bahwasanya ilmu ekonomi terbagi atas tiga, yaitu deskriptif, teori, dan terapan. Ekonomi deskriptif adalah cabang dari ilmu ekonomi yang bertujuan untuk mengembangkan dan menganalisis fenomena ekonomi dengan menggunakan data dan fakta empiris. Kedua yaitu teori ekonomi, yang merupakan kumpulan pendapat dan konsep yang digunakan untuk menjelaskan dan memprediksi perilaku pasar, produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Di mana dalam teori ekonomi ini terdapat dua aliran utama. Yang pertama yaitu ekonomi mikro, yang merupakan cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku individu, rumah tangga, dan perusahaan dalam mengelola sumber daya dan mengambil keputusan ekonomi. Hal ini mencakup analisis tentang kurva permintaan dan penawaran, perilaku konsumen dan produsen, serta alokasi sumber daya produksi. Sedangkan ekonomi makro adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan yang mempelajari fenomena ekonomi yang mempengaruhi suatu negara atau wilayah, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, dan kebijakan fiskal serta kebijakan moneter. Ilmu ekonomi yang ketiga yaitu ekonomi terapan, yang merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi yang secara khusus membahas penerapan teori ekonomi di kehidupan sehari-hari. Hal ini melibatkan penggunaan konsep dan prinsip ekonomi untuk menganalisis dan menyelesaikan permasalahan ekonomi yang bersifat spesifik dalam konteks nyata, baik di tingkat individu, perusahaan, maupun kebijakan pemerintah. Selanjutnya yaitu barang ekonomi. Barang ekonomi terbagi atas dua. Yang pertama yaitu barang konsumsi, yang merupakan barang-barang atau produk-produk yang dibeli oleh individu atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan pribadi mereka secara langsung. Barang konsumsi juga terbagi atas dua kategori utama, yaitu barang tahan lama dan barang habis pakai. Barang tahan lama adalah barang yang dirancang untuk bertahan dalam jangka waktu yang relatif lama dan dapat digunakan berulang kali tanpa mengalami kerusakan yang signifikan. Sementara barang habis pakai adalah barang yang biasanya digunakan hanya sekali atau beberapa kali sebelum habis, atau rusak dan kemudian perlu diganti. Yang kedua yaitu barang modal. Barang modal juga dikenal sebagai barang investasi, yang merupakan jenis barang yang digunakan dalam proses produksi barang dan jasa lainnya. Barang modal membantu dalam menciptakan atau meningkatkan kapasitas produksi dan efisiensi dalam kegiatan produksi. Selanjutnya yaitu jasa dalam ekonomi. Jasa dalam ekonomi juga dibagi atas dua. Yang pertama, jasa yang langsung dapat memenuhi kebutuhan, di mana jasa ini merupakan jenis layanan yang secara langsung memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen tanpa memerlukan adanya barang fisik yang diproduksi. Kedua yaitu jasa yang tidak langsung dapat memenuhi kebutuhan, yaitu merupakan jenis layanan jasa yang tidak memberikan manfaat secara langsung kepada konsumen, tetapi memberikan dukungan atau memfasilitasi proses produksi, distribusi, atau konsumsi barang dan jasa lainnya.